Baik teman-teman, eh, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Abdul Musawir Jamal dengan NIM F09125103 dari Prodi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok, Fakultas Ilmu Budaya, eh, Universitas Hasanuddin tahun 2025. Kali ini saya akan membawakan presentasi saya yang berjudul yaitu pengaruh C-pop, C-drama, dan Donghua terhadap motivasi belajar bahasa Mandarin mahasiswa BMKT angkatan 2025. Untuk latar belakang, di zaman sekarang ini atau abad ke-21, khususnya budaya populer Tiongkok itu semakin mudah diakses karena kita memiliki banyak aplikasi seperti TikTok, YouTube, dan lain-lain, Instagram. Pasti orang yang pernah main internet kayak Instagram, TikTok, YouTube pasti pernah menemukan satu, kalau tidak dua video tentang Chinese pop ataupun lagunya, dramanya, ataupun donghuanya gitu kan. Nah, karena hal itulah banyak mahasiswa mengenal Mandarin lewat C-pop ataupun C-drama atau donghua. Nah, media populer membuat mahasiswa lebih termotivasi dan merasa belajar itu fun atau apa ya, menyenangkan begitu karena mereka belajarnya lewat menyukai hal yang mereka sukai. Nah, fenomena ini terlihat jelas pada angkatan BMKT 2025 yang dimana saya sendiri sebagai angkatan 2025 melihat banyak teman saya yang lebih suka belajar dengan cara seperti itu, yaitu melalui lagu melalui apa namanya, melalui drama Cina ataupun donghua-donghuanya ya. Nah, untuk topik kali ini kita identifikasi masalahnya, apakah budaya populer benar-benar mempengaruhi motivasi belajar Mandarin? Apa benar sih budayanya tuh yang C-pop, drama, dan donghua itu memang memengaruhi nggak sih, mempengaruhi nggak sih untuk mahasiswa gitu? Dan kalau memang iya, media mana yang paling berdampak begitu? Dan kayak bagaimana bentuk pengaruhnya begitu terhadap pelajarannya mereka? Nah, di sini ada rumusan masalahnya yang dimana yang pertama itu bagaimana ketertarikan mahasiswa terhadap C-pop, C-drama ataupun donghua, dan bagaimana pengaruh ketiga media tersebut terhadap motivasi belajar bahasa Mandarin, dan media mana yang paling berpengaruh dan mengapa. Nah, tentu saja tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan ketertarikan mahasiswa terhadap budaya populer Tiongkok dan menjelaskan pengaruh C-pop, C-drama, dan donghua terhadap motivasi belajar. Dan kita menganalisis faktor yang paling dominan. Manfaat penelitian ini tentu saja bagi mahasiswa BMKT, saya sendiri tentunya kita untuk mendapat referensi belajar dari media populer. Dan untuk dosen mungkin bisa menjadikan inspirasi untuk membuat metode pengajaran berbasis budaya populer gitu ya. Jadi ada yang populer untuk dosen, dia mengaitkan hal tersebut supaya apa, supaya siswa-siswanya lebih relate gitu karena pasti mereka tahu gitu kan. Dan kemudian untuk peneliti lain yang mau melanjutkan mungkin dengan penelitian ini bisa membuka vision begitu untuk yang ingin nanti meneliti lebih lanjut. Nah, tinjauan pustaka yang pertamanya tentu saja itu C-pop yang pertama saya bahas. C-pop adalah musik populer Tiongkok dengan pengaruh modern dan tradisional yang dimana mungkin teman-teman sudah pada tahu ya, C-pop itu yang biasa ada musiknya, kemudian ada yang joget gitu. Nah, kemudian apa sih fungsi C-pop ini? Tentu saja pasti bagi kami yang belajar ya membantu pelafalan, kosakata, dan pendengaran yang dimana lagunya itu sering melatih kepekaan telinga kita kan, melatih kepekaan telinga kita terhadap nada Mandarin. Jadi contohnya dia mengatakan suatu kalimat, oh dia ulang-ulang gitu kan kita ngerti, oh ini apa, oh gitu. Nah, untuk tinjauan pustaka kedua yaitu ada si drama, yang dimana drama Tiongkok menghadirkan dialog natural dan konteks kehidupan nyata. Nah, eh, dalam kehidupan nyata dramanya ini mungkin teman-teman juga sudah sering lihat ya drama-drama Cina gitu, yang dimana ini sebenarnya yang paling membantu soalnya mereka kan di dunia nyata gitu kayak kita. Jadi apapun yang mereka katakan apa, mereka katakan ayo, jadi kita relate gitu. Walaupun kita
awalnya nggak tahu artinya, tapi kalau kita lihat gerakannya, kita lihat ekspresinya, kita lihat idiomnya, bahasa sehari-harinya, nah akhirnya kita jadi ngerti gitu, dan kita juga ngerti budayanya mereka bagaimana, begini dan begitu. Dan tinjauan pustaka ketiga yaitu Donghua. Buat yang belum tahu, Donghua itu animasi Tiongkok yang dimana saat ini sedang berkembang pesat industrialnya karena populer gitu ya. Dimana banyak sekali sekarang anak muda yang suka menontonnya karena grafisnya yang bagus, tak lupa jalan ceritanya yang asik dan menarik. Yang dimana kebanyakannya itu memiliki unsur mitologi, fantasi, ataupun budaya klasik ya. Dan dalam Donghua ini bahasanya cenderung ekspresif dan cepat. Makanya ini sangat berguna untuk kita melatih listening kita gitu ya, yang belajar bahasa Mandarin. Jadi mereka ngomong, oh, kita mengerti, oh gitu karena sering diucapin berkali-kali. Nah, kemudian teori motivasi belajarnya, yaitu ada dua. Yang pertama, teori motivasi intrinsik, yang dimana di sini orangnya tertarik karena hobi. Mungkin karena dia sudah sering nonton K-pop, sering nonton drama, kayak sering nonton Donghua. Akhirnya dia masuklah ke BMKT, dia belajar lah bahasa Mandarin. Dan kemudian ada yang motivasi kedua yaitu ekstrinsik, yang dimana dia memang masuk karena ingin akademiknya bagus, ingin kerjaan gitu kan. Jadi mungkin dia ingin kerja juru bicara gitu, mau ke tambang tapi nggak perlu lewat teknik. Nah, ambillah mereka, belajarlah mereka Mandarin lewat ini BMKT. Tapi yang paling sering menjadi pemicu itu adalah motivasi intrinsik, karena sekarang zamannya digital gitu, media media populer. Nah, di sini metode penelitian. Nah, jenis penelitian yang pertama itu ada kualitatif deskriptif, yang dimana kita menganalisis data, kemudian kita reduksikan, terus kita sajikan, dan kita mengambil kesimpulan begitu. Misal subjeknya adalah 10 mahasiswa BMKT Angkatan 2025, yang dimana saya adalah salah satunya, dan teknik pengumpulan datanya yaitu ya saya mewawancarai ataupun ajak bicara secara langsung, secara informal, yang dimana saya lakukan ketika ngobrol sehari-hari gitu kan, karena saya ketemu mereka setiap hari di kelas begitu. Dan tentu saja ada yang saya ambil dari pengalaman pribadi saya sebagai uh, mahasiswa BMKT gitu. Nah, hasil penelitiannya untuk temuan utamanya yaitu eh, semua responden atau teman saya yang terpapar budaya populer Tiongkok itu sudah terjadi sebelum kuliah. Jadi mereka tuh sudah tahu semua kayak si popnya, si drama, eh, dan donghuanya gitu kan. Mereka sudah pada tahu sebelum memulai kuliah. Dan 8 dari 10 orangnya tuh eh, mereka bagaimana ya? Karena sering nonton jadi mereka makin semangat belajar, makin termotivasi. Nah, dan 6 orang dari 10 orangnya itu mereka belajar Mandarin karena itu, karena sering nonton. Jadi pas kuliah, pas sudah lulus SMA ingin kuliah berpikir, wah pilih jurusan apa ya? Oh iya, aku kan suka yang Mandarin-Mandarin gitu kan, sering nonton. Akhirnya dipilih lah bahasa Mandarin ini. Nah, hasil penelitian yang kedua yaitu karena sering menonton eh, apa kultur tadi yang tiga, yang pastinya pertama itu menambah kosakata sederhana, kemudian melatih pendengaran dan nada kita, kemudian menumbuhkan rasa suka terhadap budaya Tiongkok karena kita sering nonton, jadi kita semakin tertarik gitu kan. Kemudian membuka proses belajar terasa lebih ringan dan menyenangkan karena pasti kalau kita ngelakuin suatu hal yang kita sukai, ya kita pasti senang dong, kita pasti suka dong, pastilah. Nah, kesimpulannya si pop, si drama, dan donghua itu berpengaruh kuat terhadap motivasi belajar Mandarin, apalagi untuk mahasiswa BMKT angkatan 2025, karena mungkin kami tuh angkatan apa ya, kayak Gen Z banget gitu kan, karena emang lagi matang-matangnya 17 tahun, 18 tahun lagi menjelajah internetnya, kepo-keponya, jadi tahu banget gitu kan. Eh, dan media yang paling dominan itu berbeda-beda tiap mahasiswa, tapi kebanyakannya itu mereka tahunya dari donghua dan drama. Kebanyakan drama sih. Nah, kalau untuk musiknya tuh cuman 2 orang, tapi untuk dan donghua itu ada 3 orang ya, dan lima lima sisanya itu drama. Jadi drama ini yang paling populer. Nah, karena budaya ini populer, makanya dapat menjadi media pendukung pembelajaran yang efektif untuk mahasiswa BMKT 2020. Ya, di sini kita sudah beri saran.
Nah, sarannya bagi mahasiswa, tentu saja kita harus memanfaatkan dong media populer itu sebagai alat belajar tambahan karena sudah tersedia di kampus juga sudah ada wifi, jadi dan juga kita melakukan hal yang kita sukai, jadi ya kita tinggal manfaatin saja sebaik-baiknya kan. Dan untuk dosen mungkin bisa mempertimbangkan media populer sebagai materi pendukung kelas gitu, mungkin ada kelas kita menonton tapi nggak ada subtitle kan, jadi kita mikir oh ini mereka ngomong apa ya, itu. Nah, dan untuk saran untuk penelitian lebih lanjut mungkin bisa menambah jumlah responden karena saya terbatas karena cuma menanyakan kepada teman-teman saya kan. Nah, atau mungkin bisa penelitian lanjutnya bisa berfokus pada satu media saja, contohnya fokus pada dramanya aja, kenapa begini, begitu, bagaimana ekspresinya, dan lain-lain. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.